Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang definisi dari efisiensi. Efisiensi merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem dibagi dengan besarnya panas atau kalor yang diterima oleh sistem itu sendiri, atau kita dapat tuliskan menjadi 1 min Q2 per Q1, atau 1 dikurangi besarnya kalor yang dikeluarkan oleh sistem dibagi atau oleh mesin dibagi dengan besarnya kalor yang diterima oleh kalor tersebut. Atau kita dapat tuliskan ketika di dalam mesin Carnot, kita dapat tuliskan bahwa besarnya efisiensi di dalam mesin Carnot merupakan 1 dikurangi T2 per T1, atau 1 dikurangi besarnya uh, temperatur ketika uh, kalor dikeluarkan dari mesin dibagi dengan, atau temperatur yang tinggi dikurangi dengan temperatur yang rendah. Nah, lalu di sini kita tahu bahwa definisi yang lain dari efisiensi itu sama dengan besarnya kerja dibagi dengan kalor yang diberikan kepada sistem, atau jika kita tuliskan bisa dapat seperti uh, perubahan dari uh, panas yang terjadi di dalam sistem, atau kita tuliskan sebagai Q1 min Q2 per Q1. Nah, ini merupakan uh, besarnya efisiensi untuk seluruh mesin, tidak hanya mesin Carnot, tapi ini efisiensi dari mesin. Nah, sehingga kita misalnya di sini memiliki Carnot engine atau mesin dari Carnot. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa uh, uh, siklusnya dapat menjelaskan tentang kita bahwa apa saja yang terjadi dalam siklus dari Carnot itu tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan nilai dari uh, efisiensi seperti itu. Atau kita telah mengkhususkan untuk siklus Carnot atau mesin Carnot, kita dapat menuliskan nilai efisiensi sebagai 1 dikurangi T2 per T1. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ketika kita memiliki sebuah mesin yang memiliki dua sumber, yakni di sini misalnya kita memiliki satu reservoir yang memiliki nilai temperatur setinggi, lalu memiliki kalor yang masuk ke dalam mesin tersebut, yakni, dan dari mesin tersebut dia memiliki kalor yang dikeluarkan, ini Q2, lalu dari proses dari mesin tersebut dia akan memberikan usaha, dan kita tahu bahwa kalor tersebut akan ditransfer ke uh, T yang lebih dingin. Nah, sekarang saya akan membuktikan kepada Anda bahwa uh, bahwa tidak terdapat uh, mesin lainnya yang dapat memiliki nilai efisiensi paling besar daripada nilai efisiensi dari mesin Carnot itu sendiri. Nah, jadi kita lihat bahwa sistem sistem yang tadi kita gambarkan merupakan sistem yang memiliki nilai efisiensi paling besar. Nah, sehingga kita dapat lihat misalnya ketika pada diagram PV kita gambarkan diagram PV di mana sumbu Y merupakan parameter P dan sumbu X merupakan parameter V, sehingga ketika kita misalnya menggambarkan adanya siklus Carnot, di sini kita lakukan ekspansi eksotermal yang dengan besar temperatur yang sama sampai ke titik B, lalu kita memiliki ekspansi adiabatik. Ini kita lihat dulu arahnya dari titik atas sampai titik bawah, lalu kita memiliki ekspansi adiabatik, dan kita akan memiliki isotermal konstruksi atau perubahan arah dari gerak reaksi tersebut, dan kita akan memiliki adiabatik kontraksi adiabatik. Kan atas kita akan gambarkan arahnya seperti ini. Nah, lalu kita akan memberikan panas ke dalam sistem tersebut untuk agar sistem tersebut menghasilkan kerja, dan kita akan memiliki kalor atau panas yang dikeluarkan oleh sistem tersebut, sehingga ketika kita memberikan uh, gambaran terhadap sistem mesin Carnot ya, kita akan lihat bahwa seperti ini contohnya, dimana ketika kita memiliki reservoir yang panas yakni T1, kita transfer panas di dalamnya
Carnot engine, maka Carnot engine tersebut akan melakukan kerja sehingga akan menghasilkan kalor dari besi tersebut yang akan ditransfer ke T2 atau temperatur yang memiliki reservoir yang memiliki temperatur rendah. Nah, satu cara agar saya dapat membuktikan kepada Anda apakah mesin tersebut adalah mesin yang paling efisien, caranya adalah ketika kita menggambar dari diagram PV tersebut, kita akan berhubungan dengan proses kuasi statik, di mana proses kuasi statik ketika kita memiliki reaksi uh, yang sangat lambat karena terdapat gaya eksternal yang begitu besar, sehingga proses kuasi statik ini adalah proses ketika kita mendorong agar reaksi tersebut mendekati keseimbangan atau dengan cara menurunkan gaya eksternal dari atau yang mempengaruhi proses tersebut. Maaf tadi maksud saya adalah nilai efisiensi untuk mesin kardinal 1 dikurangi T2 per T1. T yang memiliki nilai temperatur rendah dibagi dengan reservoir temperatur tinggi, maksudnya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melakukan proses kuasi statik, maka kita akan mengetahui adanya reaksi yang berjalan secara reversibel atau bolak-balik. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi yang berlangsung bolak-balik, di mana ketika kita memiliki sebuah titik di diagram tersebut, kita dapat memberikan atau membalikkan arah reaksinya. Nah, itu merupakan reaksi bolak-balik. Nah, atau ketika misalnya kita lihat dalam proses pemberian batu di atas sistem, kita dapat lihat bahwa ketika kita memberikan batu, maka terdapat volume dari sistem akan menurun, dan ketika kita mengambil batu tersebut, maka volumenya akan naik, dan kita tahu bahwa terdapat kalor yang diberikan kepada reservoir untuk menjaga nilai temperaturnya agar sama atau ke dalam keadaan isoterm. Nah, ini ada hubungannya dengan frictionless atau gaya friksi yang sangat sedikit atau gaya gesekan antara sistem dengan lingkungan yang adalah sangat kecil. Nah, kita tahu bahwa di sini kita dapat gambarkan bahwa ketika kita memulai pada titik A misalnya, lalu akan berakhir pada titik A kembali, lalu yang saya lakukan pertama adalah ketika saya melakukan ekstraksi atau kita gambarkan terlebih dahulu di sini cara yang sama kita gambarkan diagram pH, di mana ketika sistem yang saya memiliki gaya friksi yang kecil, sehingga kita mulai di titik ini, lalu kita akan melakukan kontrak adiabatik, lalu baru kita lakukan isotermik ekspansi. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, setelah kita lakukan isotermik secara expand, kita gambarkan atau kita lihat ini reaksi dalam keadaan kebalikannya ya. Nah, artinya bahwa saya melakukan kerja dalam reaksi isotermik. Nah, kita tuliskan di sini sebagai T2. Nah, ketika kita melakukan memberikan reservoir di sini, maka kalor akan datang. Artinya bahwa besarnya atau luasnya daerah di bawah T2 itu sendiri merupakan besarnya kerja. Atau kita dapat tuliskan bahwa oleh T2 lah Q2 dapat masuk, dan sehingga kita akan lihat di sini prosesnya akan kembali ke proses seperti yang gambar sebelumnya, bahwa melewati adiabatik ekspansi lalu melewati isotermik ekspansi. Nah, lalu jika kita ingin memberikan atau mendapatkan nilai temperaturnya konstan, maka kita harus memberikan kalor keluar sehingga kita akan mendapatkan direksi atau arah yang
berbeda dari direksi reaksi yang sebelumnya saya jelaskan. Kita dapat lihat bahwa nilai kerja yang dilakukan tentunya akan negatif karena uh, karena pada reaksi dengan terbalik seperti ini, maka nilai kerja aja yang dilakukan adalah dikenakan oleh lingkungan. Sehingga apa yang terjadi ketika misalnya kita kita aplikasikan dalam mesin Carnot itu sendiri. Kita gambarkan di sini mesin Carnot yang mewakili gambaran dari siklus yang sebelumnya tadi. Kita tuliskan sebagai Carnot reverse engine atau mesin Carnot membalik. Nah, kita akan lihat bahwa yang dimulai reaksinya adalah dimulai dengan temperatur yang rendah, yakni dari T2 itu sendiri, sehingga kita mulai dengan reservoir yang dingin. Nah, sehingga kita gambarkan di sini bahwa kita mulai dengan temperatur reservoir yang dingin atau T2, T cold, lalu kita berikan panas di sini dengan nilai yang kecil, Q1 dari temperatur yang dingin, lalu akan maka kerja akan diberikan oleh lingkungan terhadap sistem. Lalu kita tahu bahwa panas yang dimiliki mesin tersebut sekarang adalah panas dari Q1, Q2 maksud saya, dari kalor yang diberikan oleh reservoir yang dingin, lalu kalor dari usaha yang dikenakan oleh lingkungan terhadap sistem akan masukkan Q1 dan akan tertransfer ke reservoir yang memiliki temperatur yang lebih tinggi. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan reaksi tersebut, hanya saja reaksi tersebut berlangsung dalam keadaan yang terbalik. Nah, jika kita lihat bahwa tentang hukum entropi itu sendiri, bahwa ketika kita melakukan kerja terhadap suatu sistem, maka kita akan memberikan atau kita akan mendapatkan nilai entropi yang rendah, atau entropi tersebut akan hilang oleh kerja yang dikenakan dari lingkungan terhadap sistem. Sehingga kita dapat kita akan mencari tahu kembali lebih lanjut tentang sistem Carnot ini atau mesin Carnot ini, yakni kita gambarkan terlebih dahulu. Jikalau kita memberikan ini, kita akan lihat bahwa terdapat Q2 yang diberikan kepada Q1 dan kita akan memiliki jikalau kita memiliki nilai Q2 sebesar X, atau kita kalikan besarnya Q2 X, lalu kita juga akan memiliki nilai kerja yang sebesar X dikalikan dengan nilai kerja semula, lalu kita kalikan juga dengan Q1 dikalikan dengan nilai kerja dari X, nilai panas dari X. Nah, sehingga kita tahu bahwa misalnya kita isi dengan X ini dengan angka 2, sehingga kita tuliskan bahwa 2Q2 diberikan oleh 2W hasilkan 2Q1, artinya bahwa ini akan meningkatkan nilai dari efisiensi dari mesin itu sendiri. Nah, jadi jikalau kita memiliki nilai dari efisiensi Carnot perumpakan ini, nah lalu kita akan tahu bahwa seluruh mesin di Carnot akan dapat menggunakan sistem tersebut atau pesawat tersebut. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.